Sudah masuk, Bapak? Sudah masuk, Pak. Mangga, mangga. Selamat pagi untuk para peserta. Sudah sarapan semua ini ya sebelum kita jalani hari untuk mata kuliah hari ini, hukum acara peradilan tata usaha negara, yang akan diajarkan oleh Bapak Dr. Himawan S. Tubagio, SHMH, selaku dosen di Universitas Wisnuwardana Malang. Untuk waktu dan tempat, silakan, Pak. Baik, saya nanti dibantu share screen, ya. Oke. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa belajar. Waktu saya sampai jam berapa, nggih, Mas? Sampai jam 11, Pak. Oke. Jadi nanti saya coba kita akan berdiskusi banyak ya, supaya lebih banyak yang teman-teman bisa explore. Dalam waktu 1 jam kita gunakan penyampaian materi, 1 jam kita berdiskusi. Biasanya kalau berdiskusi itu akan lebih banyak yang bisa diserap dari proses alam praktek. Baiklah, perkenalkan, nama saya Himawan. Di slide nanti akhir ada nomor telepon saya yang bisa diakses oleh kawan-kawan. Hari ini kita belajar hukum peradilan tata usaha negara dalam teori praktek, khususnya hukum acara. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena hukum peradilan tata usaha negara menjadi salah satu tempat siapapun yang sarjana hukum bisa melakukan praktek hukum. Jadi praktek hukum itu menjadi sangat penting, karena kalau banyak orang sekolah sarjana hukum biasanya masa kuliahnya tidak lebih dari 5 tahun ya, kecuali yang MA mahasiswa abadi maksudnya gitu ya. Ya kalau biasanya 3,5 tahun sudah selesai, 3 tahun langsung kuliah lagi magister hukum gitu. Belum sempat praktek banyak biasanya. Tapi saya lihat peserta ini bermacam-macam. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dan kita berdiskusi banyak. Lanjut. Nah, kalau kita belajar hukum acara peradilan tata usaha negara, next. Next, operator. Next, ya. Ampun, Pak. Nggih. Oke. Kita coba lihat, kalau kita mau belajar, monggo teman-teman bisa melihat pokok bahasa pengertian asmun. Lanjut. Ini yang penting dulu supaya kita bisa melihatnya dengan baik. Ya, lanjut. Nah, kalau kita melihat persoalan hukum acara hukum administrasi ini, hukum peradilan tun itu ada 2 komponen penting. Pertama adalah peradilannya sendiri, judiciary sendiri. Peradilan itu sebuah proses bagaimana beracara itu dilakukan, bagaimana proses itu harus diikuti oleh semuanya. Seringkali inilah yang disebut sebagai hukum formilnya untuk orang bisa masuk. Nah, dalam konteks peradilan itu mungkin teman-teman ada beberapa, saya kira ini yang studi di ruangan ini hari ini, yang mungkin sudah praktek, mungkin sudah mengikuti, pernah beracara juga. Nah, peradilan itu mengalami satu pasang surut yang luar biasa sejak tahun 91. Saya ulang. Sejak tahun 91 peradilan itu dimulai, meskipun undang-undangnya nomor 586. Kelihatan sekali bahwa komponen judiciary itu di sana ada sebuah tatanan bagaimana orang boleh melakukan beracara, persyaratan, prosedurnya, prosesnya. Ini yang agak berbeda dengan nanti peradilan umum dan yang lain. Nah, selain itu kalau kita bicara mengenai peradilan, ada judicialnya, court-nya. Court itu berarti dengan organ,
gedung, pegawai, SDM, istilah pendukung. Makanya sampai hari ini peradilan tun itu se-Jawa Timur itu mungkin pengadilan tunnya juga cuma satu provinsi. Beda dengan pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu hampir di semua kabupaten kota ada. Jadi sebagai peradilan yang bungsu, peradilan tun sampai hari ini itu instrumen kelembagaannya mau tingkat pertama mau tingkat banding adanya hanya ada di Surabaya. Bahkan peradilan banding kita itu bisa membawahi berbagai provinsi. Ini yang barangkali kemudian banyak orang tidak tertarik untuk masuk ke peradilan tun itu. Ya, lanjut. Nah, hal-hal penting apa yang harus kita pelajari kalau kita belajar di peradilan tun? Nah, asas-asas mendasar yang harus kita ketahui dalam beracara di peradilan tun itu dimulai dengan beberapa hal penting. Misalnya, di peradilan tun itu ada asas yang paling dominan yang hari ini kita tahu bahwa hakim itu bersifat aktif, dominus litis. Aktif itu bagaimana maksudnya? Aktif untuk mencari kebenaran material. Bagaimana caranya? Nah, ini yang supaya teman-teman di ruang Zoom ini paham, kalau mau bergerak perkara ke peradilan tun, nggak usah takut-takut. Misalnya, kok nggak ada keputusan aslinya, kok nggak ada sertifikat aslinya, kok nggak ada SKSA atau surat-surat keputusan yang dibuat oleh pejabat aslinya, hanya dapat fotokopian, misalnya, hanya dapat salinan-salinan atau dapat dari website dan yang lain yang kemudian Anda print, diajukan saja itu, nggak apa-apa. Nah, hakim nanti akan memulai untuk mencarikan solusi kepada kita semua. Karena tidak semua orang beracara ke peradilan tun itu dimulai dengan menerima SK-nya sendiri. Gitu. Barangkali SK itu dipegang oleh orang lain, atau kalau kita menggugat sertifikat misalnya, sertifikat itu dipegang oleh orang lain. Mengerti gambaran saya ya? Gambaran saya seperti ini. Kalau ada klien saudara itu memohon untuk digugatkan ke PT UN karena tanahnya itu disertifikat oleh orang lain misalnya. Taunya dia fotokopian saja, aslinya siapa yang pegang? Aslinya pemilik sertifikat, ya. Misalnya di sini ini ada kawan kita ya, saya, misalnya Mas Gama misalnya itu, lalu dapat klien, tolong saya digugatkan ke PT UN tentang sertifikat tetangga saya yang luasannya melampaui batas memasuki tanah saya, begitu. Pertanyaannya, apakah klien saudara memegang sertifikat asli? Enggak. Yang pegang sertifikat asli yang punya tanah. Nah, yang klien saudara hanya punya fotokopi. Pertanyaannya, apa? Lupa, enggak bisa Pak, mana aslinya? Ya enggak mungkin dia punya. Pertanyaannya, bisa enggak diajukan di gugatan di PT? Oh, bisa, gitu. Ya, ini bagian pertama yang paling penting kalau saudara melakukan gugatan ke PT UN, hakim itu bersifat aktif. Nah, nanti di proses-proses selanjutnya, hakim akan memanggil dan menghadirkan para pihak yang memegang keputusan aslinya itu. Gitu, ya. Jadi ini aktif, membuktikan, mencari. Bahkan hakim boleh memanggil siapa saja. Sampai kepala kantor pertanahannya dipanggil. Bawa ke sini, notaris dipanggil. Bisa seperti itu. Mohon di-mute ya yang baru masuk biar nggak mendistrap kawan-kawannya. Ya, jadi ini penting. Oleh sebab itu, hakim bersifat aktif itu apa artinya? Mencari kebenaran material sampai sejauh mungkin hakim bisa berbuat. Apa bandingannya?
bandingannya dengan gugatan di PT UN. Kalau gugatan di di peradilan umum, maka penggugat ya itu harus menyiapkan alat bukti yang cukup yang melandasi gugatannya. Ya, pasal 18 85, 86 ya. Nanti Anda buka nanti ya. Kalau itu ada pasal mengatakan barang siapa mendalilkan hak kepadanya wajib membuktikan. Ya, itu prinsip. Jika kalau saudara punya klien dalam hubungan perkara-perkara yang diajukan di keperdataan, dari awal Anda harus menyiapkan alat bukti yang cukup. Bahkan klien Anda kalau hanya bercerita, oh itu tanah saya, tanya mana suratnya, nggak ada, jangan berangkat ke pengadilan, ya pasti sudah jelas nggak bisa membuktikan kok, mendalilkan kok nggak bisa membuktikan. Ini bedanya dengan di PT UN. Ya, ini bagian pertama hakim bersifat aktif. Yang kedua yang paling penting, ketika kita menggugat ke PT UN, maka ada hal-hal yang didasari. Gugatan tidak menghentikan pelaksanaan keputusan. Ya, asasnya ada. Asasnya itu begini, vermoeden van rechtmatigheid. Jadi asasnya itu adalah keputusan itu dianggap sah. Presumptio justi causa. Keputusan itu diduga sah sebelum diputuskan oleh pengadilan. Jadi semua keputusan yang dibawa ke pengadilan tun itu dalam dimensi hukum peradilan tun dianggap sah sebelum nanti ada dok dari pengadilan, dari hakim yang memeriksa. Nah, apa esensinya bagi kita yang berperkara? Esensinya bagi kita yang berperkara, kita harus meminta kepada majelis yang mulia untuk membuat keputusan terlebih dahulu, keputusan sela, agar hakim harus membuat putusan sela agar keputusan yang kita gugat pelaksanaannya ditunda. Contoh, sebentar lagi itu akan ada pilkada serentak di Indonesia, pemilihan kepala daerah serentak. Nah, pemilihan kepala daerah serentak itu dimulai dengan pendaftaran pasangan calon ke KPU setempat, kalau di kabupaten, kalau di provinsi. Nah, dalam pendaftaran ke KPU itu, maka dimungkinkan bahwa KPU membuat keputusan calon itu TMS, tidak memenuhi syarat. Keputusannya isinya itu. Nah, ketika ada keputusan KPU tidak memenuhi syarat, maka resikonya bakal calon yang mendaftar itu tidak bisa mengikuti proses selanjutnya. Nah, kalau kemudian saudara ditunjuk, wah nggak benar ini KPU ini, dan sepanjang, ayo kita gugat ke PT UN, misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa, ketika Anda mengajukan gugatan ke pengadilan tun, memohon kepada majelis yang mulia untuk memberi putusan sela agar proses di KPU dihentikan, menunggu proses pemeriksaan atas permohonan gugatan yang masuk yang saudara ajukan. Karena kalau saudara tidak minta putusan terlebih dahulu atas penundaan proses pilkada itu untuk tidak dilanjut, maka permohonan gugatan Anda ke pengadilan itu bisa ditinggal oleh KPU. Proses pendaftaran dilanjut, diumumkan, ini proses selanjutnya diumumkan, selesai. Tidak bermanfaat gugatannya. Contoh yang kedua, misal menjadi lawyer untuk sebuah perintah bongkar atas gedung. Ya bisa saja sebuah gedung oleh pemerintah kota misalnya atau kabupaten dinyatakan bahwa harus dibongkar. Ada keputusannya, dikeluarkan bupati atau wali kota. Nah,
ketika saudara menggugat keputusan itu untuk dilakukan pengujian ke pengadilan tun, maka saudara jangan lupa meminta kepada hakim yang memeriksa untuk memberi keputusan tentang perintah bongkar itu dihentikan pelaksanaannya. Sehingga tidak dibongkar gedungnya selama keputusan wali kota atas perintah bongkar diuji di pengadilan. Ini contoh yang kedua. Nah, ya, jadi dengan dua contoh ini, asas gugatan tidak menghentikan penguasaan keputusan atau asas promodern pandai matet, presumpsium justi causa itu implikasinya pada proses pemeriksaan di pengadilan. Nah, jangan sampai lupa yang ini, ya. Oke. Ini yang penting di pengadilan tun. Kayaknya gambarnya atau apa ya? Tampilannya kok kurang bagus atau punya saya, Mas. Nah, hal yang kedua yang selanjutnya adalah yang ketiga, yang angka 3, Mas. Coba yang angka 3. Segala, ya, saya nggak tahu kenapa gambarnya kok jelek. Kurang besar, toh, Pak? Atau connect. Bukan, blur, Mas, blur. Atau tempat saya yang bikin blur. Teman-teman nggak blur ya? Blur juga, Pak. Blur ya? Mas, blur, Mas. Blur, Pak. Udah lumayan jelas ya, Pak. Tampilan gambar. Blur ya? Tampilan gambar saya blur. Nggak tahu. Kenapa ya? Gugatan itu adalah non-kumulatif yang selanjutnya. Nggak apa-apa deh. Mungkin perlu sambil jalan diperbaiki. Gugatan non-kumulatif itu artinya satu gugatan, satu keputusan. Satu keputusan, satu gugatan. Jadi tidak boleh satu gugatan itu berisi berbagai keputusan yang isinya berbeda-beda. Ya, gitu. Nah, pernah ada kasus yang keputusannya itu banyak sekali, ya. Biasanya nomornya sendiri-sendiri, tapi pemeriksaannya bisa disatukan. Jadi misalnya ada 10 keputusan yang terkait dengan perintah bongkar di jalan yang sama, nama orangnya berbeda-beda. Maka bisa terjadi saja itu gugatan masing-masing orang punya nomor sendiri. Nomor 1 Himawan, nomor 2 Bima, nomor sekian Mas Triaji, nomor sekian Mas Taufik, nomor sekian misalnya Mas Rahmat, nomor sekian Pak Dr. Yuniantoro, misalnya. Nomornya itu bisa sendiri-sendiri. Tetapi pemeriksaannya itu bisa dilakukan bersama-sama. Sidang perkara nomor sekian-sekian dilakukan pemeriksaan bersama karena hakikatnya sama, yaitu mengenai perintah bongkar atas bangunan yang ada di satu jalan tertentu. Nah, atau pernah terjadi dulu di satu perkara itu, apa-apa, nggak keluar gambarnya. Mohon izin, masih ngeblur nggak, Pak? Nggak keluar malah. Nggak keluar. Gambarnya nggak keluar. Nggak tahu. Di teman-teman coba dicek aja. Kalau saya sih apal aja sudah gitu ya. Nah, ya, Pak. Pernah ada satu perkara yang terjadi di satu pengadilan di kabupaten tertentu itu ada sekitar 86 perkara yang melibatkan 86 orang itu menggugat bersama-sama, tetapi halnya sama, yaitu tentang pemberhentian perangkat desa, ya. Ya. Nomornya diberi sendiri-sendiri karena subjeknya sendiri-sendiri. Nah, ya Mas Kevin dapat sendiri, kemudian Mbak Widya dapat nomor sendiri,
Mas Sofyan dapat nomor sendiri misalnya, tetapi pemeriksaannya bisa jadi satu, ya, jadi satu. Jadi hakim yang memeriksa perkara itu akan para pihak yang bersengketa nomor perkara nomor sekian silakan masuk. Ini karena perkara yang sama, objeknya sama, hanya subjek menggugatnya berbeda-beda, maka ini sudah bagus Mas gambarnya. Maka pemeriksaannya akan dijadikan satu. Nah, ini hal yang terjadi di P2N memungkinkan begitu karena satu jenis keputusan dengan isi yang sama itu bisa terjadi kepada banyak orang gitu ya. Misalnya contoh ini paling gampang. Kan baru saja juga terjadi pemberhentian kepada anggota kepolisian bawahnya Sambo ya itu ya. Itu kan diberhentikan dari kepolisian. Tapi surat keputusan pemberhentian itu sama semuanya. Ya, dalam perkara yang sama oleh Kapolri. Nah, misalnya mereka menggugat ke P2N, itu nomornya sendiri-sendiri, tapi pemeriksaannya bisa disatukan, gitu ya. Ini hal yang barangkali perlu dipahami oleh kawan-kawan ketika ada perkara-perkara di P2N. Ya, lawyernya bisa beda-beda, tetapi perkaranya bisa diperiksa menjadi satu majelis memeriksa perkara yang sama. Nah, dan artinya gugatan non kumulatif itu tidak bisa dalam satu perkara nomor itu berisi keputusan yang berbeda-beda, itu yang nggak bisa. Jadi hal yang esensinya berbeda tidak boleh dikumulatifkan. Lalu asas pembuktian bebas, seperti yang saya sampaikan tadi, di peradilan Tun itu hakim aktif untuk mengeksplor pembuktian. Jadi seperti yang saya katakan, kalau saudara mendapatkan perkara dari klien, lalu kemudian alat buktinya tidak cukup, berangkat saja, nggak ada masalah, gitu ya. Nanti di sana yang mulia, mohon menghadirkan bupati, mohon menghadirkan kepala kabak hukum atau kepala dinas, karena terkait dengan alat bukti yang kami punyai, yang asli kami tidak punya, yang kemudian disimpan oleh pembuat keputusan. Nah, itu bisa, ya. Dalam berbagai kesempatan saya mengajari kepada teman-teman lawyer muda itu biasanya begini, kalau ada perkara yang kemudian terkait dengan alat bukti kita nggak cukup, itu datang aja langsung ke pengadilan, menyampaikan permohonan dan yang lain. Nanti di pemeriksaan awal itu dismissal, lalu pemeriksaan persiapan itu selalu sudah kemudian para pihak diminta untuk mencukupkan. Dan biasanya di situ hakim yang akan memeriksa itu memerintahkan kepada pihak untuk mencukupkan alat bukti. Nah, kalau ketika Anda nggak punya, maka tergugat biasanya punya. Ya, ini yang kemudian bisa dilakukan. Nah, jadi asas pembuktiannya bebas. Ya. Kemudian yang kelima, di hampir semua perkara Tun, perkara perdata, itu larangan ultra petita. Dulu di awal-awal MK, untuk dalam perkara yang lain, itu juga sempat persoalan ultra petita yang didiskusikan. Kenapa kalau di Tun dan di perdata itu, ya putusan hakim itu sesuai yang diminta. Jadi jangan sampai kita sebagai lawyer itu kurang dalam meminta kepada majelis yang mulia. Harus dicukupkan. Jadi misalnya mencabut, membatalkan, memerintah pencabutan, lalu perintah penerbitan keputusan Tun baru. Atau kemudian meminta untuk menerbitkan keputusan yang menguntungkan klien kita. Gitu ya. Jadi misalnya kasus KPU tadi yang membatalkan calon kita kan TMS tidak memenuhi syarat. Meminta ke majelis untuk membatalkan keputusan yang sudah dibuat oleh KPU yang di situ klien kita dan meminta kepada yang mulia untuk supaya hakim menerbitkan keputusan baru yang di mana klien saudara adalah
calon yang memenuhi syarat. Itu cara kita untuk supaya ultra petita itu tidak dibuat oleh hakim. Dan sekali lagi hakim tidak boleh. Di perdata juga begitu. Nah, yang keenam, putusan bersifat erga omnes berlaku untuk siapa saja karena ini peradilan publik, maka semua orang itu harus terikat dan halo, ya. Jadi dalam konteks misalnya keputusan itu berkaitan dengan satu sertifikat misalnya, maka kita harus menyampaikan para pihak siapa yang terkait, maka nanti peradilan akan memanggil para pihak yang terkait itu dan memberitahukan adanya sengketa itu. Nah, beda dengan keperdataan. Kalau keperdataan itu, kalau kurang pihak, itu pihak yang kemudian tidak ikut dalam proses itu bisa meminta diperiksa ulang, gitu. Karena perkara perdata itu tidak ada bahwa kemudian hakim memerintahkan untuk menghadirkan semua pihak, tidak. Ya, kalau Anda hanya menggugat 3 orang, ya 3 orang itu yang dihadirkan, ya, para pihak itu. Nah, maka penting juga di dalam perkara-perkara seperti ini, kalau di dalam perkara hukum publik, misalnya sengketa TUN, sengketa di MK itu, maka selalu ada pihak terkait yang kemudian, kalau di TUN itu namanya intervenient. Kalau di Mahkamah Konstitusi namanya pihak terkait. Ya, itu yang kemudian beda terminologi. Nah, yang paling penting juga di perkara TUN tidak mengenal putusan praktek. Ya, nggak ada putusan yang tidak menghadirkan penggugat itu dan tergugat, tidak ada, selalu hadir dalam pembacaan putusan. Karena nanti harus jelas itu apa perintahnya, atau kuasa hukum yang kemudian mewakili itu selalu harus ada di ruangan itu untuk kemudian nanti mendengar putusan yang dibacakan hakim. Ini bagian asas yang penting yang teman-teman harus pegang, karena kalau kita berperkara tidak memahami asas ini bisa salah di dalam konteks memahami hukum acara peradilan TUN. Ya, lanjut. Next. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan hal yang paling penting di PT UN juga, teman-teman harus tahu, perkara PT UN itu tidak sederhana. Tidak seperti berperkara di peradilan pidana, peradilan ini, karena regulasi yang mengatur peratun itu beragam, ya, bermacam-macam. Jadi misalnya sudah ada Undang-Undang 586, Undang-Undang Nomor 1. Nah, hampir semua hukum positif yang mengatur kewenangan lembaga pemerintah, ya, ada baca dia tentang administrasi pemerintahan, tentang keterbukaan informasi publik, tentang pelayanan publik, tentang pemilihan umum. Jadi hampir semua peraturan yang kemudian menjadi landasan bagi penyelenggara pemerintahan untuk menghasilkan satu keputusan yang mengikat kepada para pihak, maka itu akan menjadi sumber rujukan. Oleh sebab itu, kalau sengketa pertanahan, ya Anda buka Undang-Undang Pertanahan, SK. Kalau ini sengketa mengenai keputusan izin mendirikan bangunan, maka harus perda IMB-nya harus dibuka. Kalau ini mengenai perizinan, perizinannya harus dibuka. Nah, ini hal yang paling penting karena apa? Karena proses hukum administrasi itu basis regulasinya itu bermacam-macam. Misalnya sekarang Anda tahu ada undang yang baru, ya Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian melahirkan berbagai PP. Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 11 hal yang diatur, mulai dari banyak perkara sampai perizinan, kemudian lingkungan hidup, kemudian pertanahan, kemudian juga menyangkut hubungan kerja, semuanya itu hukum administrasi. Dan PP-nya itu banyak sekali yang mengatur, ya, mengenai pajak,
juga baru sekarang. Nah, artinya ketika saudara itu kemudian punya klien yang meminta kita untuk menggugat ke PT UN, pelajari dulu hukum materialnya. Ya, hukum formilnya ya tetap aja Undang-Undang Peradilan Tun karena hukum acaranya, tetapi sumber rujukan lainnya yang harus kita buka itu banyak, ya, yang harus kita sesuaikan. Nanti ada pemilu, ya kita buka Undang-Undang Pemilu. Orang mengkomplain pelayanan publik, ya Undang-Undang Pelayanan Publik. Kita komplain informasi publik, kita buka informasi publik. Bagaimana sebenarnya esensi keputusan Tun itu harus dibuat, dan kemudian apa yang menjadikan keputusan Tun itu bisa kita buka ke peradilan Tun. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, lanjut saja. Saya silahkan nanti pelajari terus yang regulasi-regulasi. Pak Him nggak ingin jelaskan, lanjut aja Mas, supaya kita punya waktu banyak. Karena esensinya banyak sekali, peraturan Mahkamah Agung, Perda. Nah, kita masuk sekarang esensi yang menjadi objek sengketa. Objek sengketa harus keputusan. Saya bilang, objek sengketanya harus keputusan. Ya, memang kemudian di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu ada tindakan nyata, ya. Nanti kita, ya, nanti kalau secara teori sih itu bisa didiskusikan, tetapi secara praktek sampai hari ini tetap harus keputusan. Mengapa harus keputusan? Karena yang memang yang kita mintakan itu adalah keputusan. Keputusan yang seperti apa? Ya, keputusan dibuat oleh pejabat tata usaha negara. Nah, coba lanjut dulu Mas, kita belajar pejabat tata usaha negara itu siapa. Nanti kembali lagi. Ya, pejabat Tun. Lanjut Mas, slide-nya itu lanjut Mas, slide-nya lanjut. Keputusan pejabat Tun itu keputusan yang dibuat oleh pejabat. Nah, ini dia. Penyelenggara pemerintahan yang diberi wewenang tertentu. Kembali. Nah, ini. Pejabat penyelenggara pemerintahan yang diberi wewenang tertentu. Wah, ini. Pertanyaannya, apakah dia pemerintah? Apakah dia ASN? Tidak selalu. Ya, catatannya. Tidak selalu ASN, pejabat pemerintahan yang diberi wewenang tertentu itu. Ya, Ketua Komisi Penyiaran, Ketua KPU, Bawaslu, nggak ada, bukan ASN semua itu, ya, nggak selalu. Rektor perguruan tinggi swasta juga bukan ASN, bisa swasta. Tetapi dia diberi wewenang tertentu, yang disitulah ada makna kekuasaan yang melekat pada dirinya. Ya, misalnya Pak Him ini, contohnya Pak Him ya, Bencak Rono. Pak Himawan ini kan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Ya, sekarang ini. Maka saya adalah penyelenggara pemerintahan yang diberi wewenang tentu, ya, disumpah jabatan, ya. Let's say misalnya saya nanti umur 65, udah pensiun pegawai negeri, saya diangkat rektor perguruan tinggi swasta misalnya, disumpah lagi saya, bukan ASN lagi, tapi menjadi rektor perguruan tinggi swasta, dilantik, kemudian dia bisa mengeluarkan suatu keputusan tertentu, memecat mahasiswa, menghentikan mahasiswa, menyatakan mahasiswa tidak lulus, dan yang lain. Kewenangan itu, sekali lagi, itu kewenangan. Ya, kewenangan untuk membuat keputusan tertentu. Lalu, bagaimana syaratnya? Disumpah jabatan. Diambil, disumpah. Ya, pada hari ini saudara diberi sumpah dengan mengangkat, kalau Islam kemudian
kepada Al-Quran diangkat, lalu kalau Kristen mengangkat 2, kalau Katolik misalnya 3, dan seterusnya, dengan sebuah jabatan untuk melaksanakan tugas kewenangan yang dipercayakan oleh pemerintah. Ya. Jadi teman-teman yang hari ini ikut di sini, Anda bukan pegawai negeri, suatu saat ini ada seleksi, ada KPU, Anda daftar, Anda diterima, disumpah, nah Anda termasuk pejabat tata usaha negara, ya. Sehingga keputusan Anda bisa digugat. Itu yang paling penting, ya. Sektor swasta juga, ya. Ada surat keputusan pengangkatan jabatan. Siapa yang menandatangani? Pasti pemerintah. Nah, pemerintah itu levelnya apa terserah, ya. Ada pengangkatan jabatan, ya. Ada struktur jabatannya, ada ketua, ada anggota, ada kepala, ada ini, gitu. Melaksanakan tugas yang diatur dalam perundang-undangan terkait, ya. Ada ruang lingkupnya, ada persyaratan dan prosedur. Baik ya, jadi gambaran siapa pejabat itu, saya harap Anda tidak salah. Ya. Oke, lanjut. Pejabatun. Oke. Jadi keputusan itu dibuat oleh pejabatun. Lanjut. Nah, apa esensinya? Keputusan itu harus konkret. Ya, harus jelas. Halnya apa? Halnya apa? Perihal keputusan itu. Individual. Ya, individual itu ada 2 kategori. Ada formil, individual, material. Pak Him ingin beri gambaran mengenai individual itu. Di negara yang sudah maju, di mana peradilan itu sudah mapan, misalnya di Belanda, di Prancis, dan yang lain itu, individual itu bisa formula individually, bisa material individually. Ya, gampangnya begini. Misalnya di satu kampung itu namanya Jalan Raya Lontar, misalnya itu. Jalan Raya Lontar itu dari ujung sana sampai ujung sana, kelihatan. Maka ada satu perintah agar para penghuni di Jalan Raya Lontar segera membongkar rumahnya karena akan digunakan untuk pelebaran jalan sekian meter sesuai dengan keputusan tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota. Ini misalnya. Nah, keputusan wali kota yang menyatakan seluruh penghuni yang memiliki domisili rumah di Jalan Lontar, ini disebut individual formil. Karena tidak disebut orang per orang. Ya, itu. Tapi kalau individual material itu, yang nama-namanya ada dalam lampiran keputusan ini, namanya Himawan disebut, Zulkifli disebut, Gama disebut, Andriani disebut, misalnya ya, Anji Wijayadi disebut, maka itu namanya individual material. Ya, ya, ada di lampiran itu nama-nama itu disebut. Ya, nama Amelia disebut, misalnya di situ, maka itu individual material sekali lagi. Ya, nah ini yang barangkali teman-teman harus bisa memahami. Ya. Nah, dua-duanya bisa digugat ke pengadilan betul. Ya. Sekarang, kenapa ketika kemudian misalnya saya tidak disebut secara, tapi domisili saya ada di Jalan Lontar dan punya rumah bangunan yang akan dibongkar, maka saya bisa men-challenge keputusan itu ke PT UN mengatakan berdasarkan KK dan KTP yang saya punyai, maka saya akan menerima akibat hukum dari SK ini. Ya. Oke. Nah, final itu apa? Tidak memerlukan prosedur lanjutan atau persetujuan dari kewenangan lainnya, ya. Jadi ketika keputusan sudah menyatakan nggak perlu persetujuan siapa-siapa, itu langsung dibongkar itu, ya. Nggak ada yang dimintai persetujuan lagi. Tapi kalau keputusan itu masih misalnya surat keterangan seperti yang saya tanda tangani itu, kalau orang mau mengajukan izin misalnya pemanfaatan gedung, maka
ya itu harus ada. Kemudian SKL, surat kelayakan layak pakai, ya, SLP, surat keterangan layak pakai. Maka surat keterangan layak pakai itu harus dilampiri dengan beberapa keterangan. Liftnya oke, misalnya begitu, lalu petirnya oke, gitu. Kemudian alat-alat yang lain oke. Nah, keterangan atas layak keterangan lift ini adalah keterangan yang penyertaan untuk kemudian keluar izin penggunaan gedung, ya. Nah, sekarang di Surabaya lagi banyak hal seperti ini, ya. Rumah sakit misalnya itu harus ada surat keterangan yang melengkapi alat-alat yang ada dipakai di sana. Demikian perusahaan-perusahaan, misalnya boilernya apa betul sudah, forkliftnya sudah diuji belum, gitu, ya. Dan alat angkut-angkutnya sudah tepat atau tidak. Itu namanya final. Final itu artinya tidak memerlukan prosedur dari kewenangan lainnya. Jadi otonom oleh pejabat membuat itu. Nah, yang terakhir, apa keputusan itu menimbulkan akibat hukum? Lanjut. Apa yang dimaksud menimbulkan akibat hukum itu? Menimbulkan akibat hukum itu artinya bahwa keputusan itu akan melahirkan hubungan hak dan kewajiban atau menghilangkan hubungan hak dan kewajiban. Jadi kalau saya diangkat sebagai seorang pejabat, maka kepada saya dikeluarkan keputusan. Maka dengan keputusan saya diangkat menjabat itu, saya mendapat hak dan kewajiban baru. Paham ya maksudnya? Jadi kalau hari ini ada orang misalnya seperti Mas Sofyan Hovi ini, tiba-tiba daftar di KPU, lalu disetujui, diterima menjadi anggota KPU, lalu nanti dilantik, pasti ada surat keputusannya. Pada hari ini, maka Sofyan tadi ada anggota KPU Kota Surabaya. Maka ada akibat hukum, apa? Punya hak dan kewajiban baru. Itu maksudnya itu. Jadi final itu artinya lahirnya akibat hukum baru. Akibat hukum itu adalah lahirnya hak dan kewajiban. Misalnya juga ini ada pendaftaran ASN, ya. Misalnya Muhammad Ubaidir ini daftar pegawai di Lamongan, misalnya, lalu diangkat sebagai pegawai di dinas PU, misalnya. Sarjana hukum kok dinas PU? Ya, sarjana hukum itu biasanya bagian hukum, sebagai staf di situ, menganalisis perundang-undangan, misalnya. Maka sejak diberi SK dan dilantik, maka saudara punya hak dan kewajiban baru sebagai pegawai pemerintah daerah. Demikian semuanya, ya. Orang diangkat jadi notaris, PPAT beda-beda, notaris dengan PPAT beda, ya. Maka diangkat jadi kurator, ya. Bisa saja saudara diberhentikan suatu saat karena melanggar prinsip-prinsip itu, ya. Itu contohnya pengangkatan pegawai, calon anggota. Orang nanti tahun 2004, misalnya kan 2004 itu tahun politik, orang pemilu lantas berhasil memenuhi batas perolehan suara, ya, ambang batas perolehan suara, lalu dihitung berdasarkan rumus tertentu, diterima sebagai anggota DPRD Kabupaten X. Ya, nanti akan diresmikan pengangkatannya dan dilakukan pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, disahkan sebagai anggota dewan. Jadi sahlah, saudara. SK izin berikan bangunan. Begitu Anda diberi izin, punya hak dan kewajiban baru. Ya, sertifikat hak milik diberikan SHM, sudah punya hak dan kewajiban baru. Ya, dan seterusnya. UMK, UMP. Ini kalau di Snaker seru biasanya setiap tahun, ya. Ya, pasti rame biasanya penetapan UMK dan UMP, ya. Bahkan ketika SK yang dimohon tidak terbit, itu pun melahirkan hak dan kewajiban baru. Itu pun bisa digugat, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 586 disebut sebagai fiktif negatif, ya. Tidak menerbitkan dikategorikan menolak atas permohonan itu, ya. Teman-teman, ini esensi. Kalau saudara mau menggugat ke PT UN, objeknya harus jelas dulu. Objeknya harus jelas dulu, ya.
Objeknya yaitu tadi ya, adalah keputusan tata usaha negara dibuat oleh pejabat penyelenggara pemerintahan, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Ini yang paling penting ya. Lanjut Mas. Ini bagian pertama dari esensi substansi yang harus kita kuasai. Lanjut. Nah, inilah esensinya keputusan itu bisa positif, ya, bisa negatif itu tadi. Nah, siapa yang boleh mengajukan permohonan? Nah, sekarang kita, nggak usah ini Mas, lanjut aja. Siapa yang boleh mengajukan permohonan ke pengadilan tun? Yang bisa mengajukan permohonan ke pengadilan tun itu esensinya ada 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang perorangan, person law. Ya, saya, saudara, bapak-bapak di ruangan ini, teman-teman di ruangan ini adalah orang yang bisa mengajukan permohonan. Ya, bisa, monggo. Jadi orang-orang yang ada di ruangan ini bisa mengajukan permohonan untuk mengajukan sebagai person, sebagai perorangan. Ya. Ini yang barangkali pertama kali yang harus kita lihat, ya. Sebagai perorangan bisa. Nah, kemudian tentu kalau orang perorang harus memenuhi syarat. Ya, syarat subjek hukum itu apa? Saudara sudah ngelontok lah, nggak saya jelaskan, ya. Anda tahu syarat perorangan itu pasti mempunyai kecakapan hukum, ya. Mirderiareh, kecakapan hukum. Nah, kecakapan itu banyak. Kecakapan dari syarat-syarat umur, usia, ya, sehat mental, dan ya, sehat jasmani dan rohani. Mungkin juga sehat dompetnya juga sih, gitu ya. Supaya lancar, gitu ya. Ya. Nah, bekwam ya. Nah, yang kedua, Badan Hukum Perdata. Nah, Badan Hukum Perdata ini banyak sekali kategorinya, ya. Ya, subjek hukum Badan Hukum Perdata yang kemudian dikenal di konteks konstelasi kita banyak sekali sekarang, ya. Jadi PT dan yang lain, yang pokoknya yang didaftarkan, ya, ke mana sebagai badan hukum yang diakui dalam sistem hukum kita, ya, pasti ada punya anggaran dasar atau yang lain yang kemudian bentuknya yang kemudian ditetapkan dan yang lain yang sah, ya. Kemudian sekarang juga lahir perkumpulan-perkumpulan Persatuan Masyarakat Hukum Adat itu juga diakui, ya, yang kemudian ini juga punya pendaftaran juga dan pengakuan oleh negara. Jadi gugatan tun itu hanya bisa dilakukan badan hukumnya Badan Hukum Perdata. Badan hukum privat boleh enggak? Badan hukum publik boleh enggak? Ya, badan hukum publik tidak boleh melakukan gugatan itu. Karena apa? Badan hukum publik itu jeruk makan jeruk, nanti ya. Jadi tidak bisa menggugat ke PT UN. Apalagi pejabat publik yang kemudian mewakili jabatannya nggak bisa. Tapi kalau pejabat publik sebagai kemudian menjadi orang perorang itu bisa. Misalnya, saya beri contoh ya, Kades diberhentikan, kepala desa itu misalnya, saya beri contoh, misalnya di sini ada nama, siapa ini? Oh, ada nama Yuli Kuncoro misalnya, jadi Kades. Sudah pemilihan, sudah di Kades, tiba-tiba misalnya ini, Yuli Kuncoro ini diberhentikan oleh bupati. Nah, bukan Kadesnya yang menggugat, tapi Yuli Kuncoronya yang menggugat. Itu boleh. Ya. Tapi kalau Kades, sebagai Kades kemudian menggugat keputusan bupati mengenai besaran ADD, begitu ya, nggak bisa. Ya. Tapi karena apa? Kerugian yang diderita bukan kerugiannya Yuli Kuncoro, tetapi kerugiannya desa secara badan hukum, maka tidak bisa. Tapi kalau Yuli Kuncoro diberhentikan
sebagai kades itu bisa, ya, karena kerugiannya personal. Oke, jadi sekali lagi diingat kawan-kawan, apa yang bisa digugat, ya, lalu siapa yang bisa digugat, lalu siapa yang bisa mohon. Ingat ya, apa yang bisa digugat, oke, siapa yang bisa digugat, apa dan siapa, ya, apa yang bisa digugat, siapa yang bisa digugat, lalu siapa yang bisa mengajukan permohonan gugatan. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Mungkin menurut saya clear ya. Oke, pagi-pagi sudah kuliah berat ini. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, jangan lupa ketika Anda mengajukan permohonan gugatan, meskipun nanti ini diperiksa dalam pemeriksaan awal, di dismissal, ya, di pemeriksaan persiapan, ya, tolong teman-teman, ya, alasan menggugat, alasan nanti lihat itu alasan dulu yang bawah. Setiap keputusan tata usaha negara itu bisa digugat sekurang-kurangnya 1 bertentangan dengan peraturan perundangan. Perhatikan, sekurang-kurangnya ini ya. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu sekurang-kurangnya juga bisa 1. Misalnya menyalahi prosedur membuat. Ya. Kan bertentangan dengan peraturan itu bisa 3, substansi, persyaratan, dan prosedur. Ya. Jadi bertentangan dengan peraturan undangan itu mungkin substansinya salah, cukup 1 alasan cukup, ya. Jadi kalau mau menggugat ke PT UN itu nggak perlu 3-tiganya, 1 aja cukup. Tapi kalau Anda menemukan 3-tiganya, ini pejabatnya bodoh berarti. Masa bikin keputusan salah 3-tiganya, gitu ya? Salah substansi, salah syarat, salah prosedur. Nemen pejabatnya kalau gitu ya. Ya. Kalau sampai Anda seorang lawyer atau Anda bisa menemukan 3-tiganya, substansinya salah, prosedurnya salah, persyaratannya salah, wah keren ini ya. Nggak bisa 3-tiganya, 1 boleh. Oke, ini alasan. Atau ya, bukan dan. Atau kita bisa juga dan atau bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya asas keadilan. Keadilan itu gini. Misalnya ini ya, di satu jalan ini banyak pedagang kaki 5 sama, ya. Ada 12, yang 1 dikasih izin, nah, yang 10 dikasih, yang 2 nggak dikasih izin. Ini kan nggak adil. Silahkan. Ya. Atau yang 10 dibiarkan, yang 2 dibongkar. Nah, itu juga nggak adil, ya. Equality namanya, ya. Itu silahkan bisa digugat. Ya, jadi ingat kalau Anda jadi lawyer, nggak usah susah-susah cari alasan, ya, banyak-banyak. 1 alasan aja sudah bisa untuk dijadikan dasar menggugat ke pengadilan tata usaha negara, ya. Nah, yang pertama, misalnya bertentangan dengan peraturan, ini yang agak sulit karena Anda harus membuka. Kalau mengenai pilkada, buka undang-undang pilkada. Kalau mengenai pemerintah daerah, buka undang-undang pemerintah daerah. Kalau mengenai pertambangan, izin tambang, buka undang-undang pertambangan. Jadi, disitulah sumber hukum material gugatan PT UN itu peraturannya bermacam-macam, ya, beragam dan banyak sekali. Tetapi esensinya hanya ada 3 tadi apa? Substansi, persyaratan, dan
prosedur. Ya. Belum memenuhi syarat, sudah dikeluarkan keputusan. Prosedurnya harus ABCD, baru A sudah dikeluarkan keputusan. Ya. Substansinya mengenai tanah, loh ini kok mengenai bangunan. Nah itu cara-cara yang Anda bisa lihat. Oke. Bagian ini saya kira cukup. Ya, kita lanjutkan. Enggak. Nah, perlu diingat juga, di dalam proses keputusan tata usaha negara itu, oleh perundang-undangan, gugatan itu diberi daluarsa untuk menggugat. Waktunya, kalau peraturannya itu tidak, misalnya di peraturan pilkada misalnya, waktunya 30 hari, maka Anda harus ikut 30 hari. Tapi kalau di peraturan pilkadanya tidak diatur mengenai tenggat waktu gugatan, 30 hari yang berlaku 90 hari untuk semua. Ya. Jadi caranya ngerti ya, kalau di peraturannya itu tidak diatur daluarsa, 45, 60, 30, maka patokannya 90 hari. Gitu ya. Tapi kalau di peraturan itu diatur daluarsa, Anda tidak boleh menggunakan argumentasi 90 hari. Harus menggunakan dasar peraturan itu. Nah, makanya ini yang susah. Jadi ketika saudara misalnya ada orang mengajukan, ayo mas tolong ini surat ini digugat. Lihat dulu peraturan dasarnya. Sudah melampaui batas waktu boleh menggugat enggak di peraturan itu. Makanya sekarang begini. Di peraturan-peraturan penyelenggaraan pemerintahan itu biasanya diberi batas waktu. Ya, orang boleh menggugat atas itu waktunya 30 hari. Itu bagi siapa? Nah, ada di bagi pihak yang dituju oleh keputusan. Jadi misalnya Pak Zulkifli ini ya diberi keputusan untuk diberhentikan misalnya sebagai ASN, sudah diterima tanda tangan ZRED. Sejak menerima tanda tangan ZRED, itu dihitung daluarsanya. Ternyata di peraturan BKN, boleh menggugat selama 30 hari. Sejak diterimanya keputusan. Sejak diterima. Maka 30 hari itu apa? Hari kerja. Ya, kalau pakai hari, itu hari kerja. Jadi kalau dinas kita hanya 5 hari, maka Sabtu Minggu tidak dihitung sebagai hari terhitung. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau berarti kan jangan ngitungnya pakai kalender biasa, hari kerja. Begitu ada tanggal merah nggak dihitung, ya. Jadi Sabtu, Minggu dan tanggal merah tidak dihitung sebagai hari daluarsa. Kalau pakai ukuran hari, harus hari kerja. Paham ya? Ini. Nah, jadi 90 hari itu kalau tidak ada aturannya, maka kalau sudah lewat 30 hari kerja, maka Pak Zulkifli hak gugatnya sudah gugur. Nah, gitu ya. Hati-hati ya teman-teman, pelajari betul regulasinya ya. Karena setiap keputusan TUN itu hukum materialnya mengatur berapa lama waktu yang diberikan untuk menggugat. Baik ya. Itu bagi yang dituju, bagi yang menerima. Pertanyaannya, bagaimana bagi yang tidak menerima? Peraturan Undang-Undang 586 mengatakan sejak mengetahui kepentingannya dirugikan oleh keputusan itu. Wah, ini gimana yang ngukur sejak mengetahui? Bisa pura-pura nggak tahu kan? Tapi kasus bisa saja terjadi. Misalnya begini, ini ada tanah bertetangga ini, ya. Antara teman saya Mas Taufik, ya ini misalnya dengan Mas Sofyan ini bertetangga. Tapi Mas Sofyan ini kerja di Malaysia misalnya, kerja Malaysia. Tetanya Mas Taufik ini bikin sertifikat. Luasan sertifikat yang diterima Mas Taufik ternyata melampaui batas masuk
tanahnya Mas Sofyan. Misalnya ini ya, Mas Sofyan nggak tahu kan, dia ada di Malaysia kerjanya masuk lagi itu di mana, di kawasan sawit gitu, wangel digoleki lah, gak roh gitu ya, gitu. Nah, baru setahun Mas Sofyan pulang, loh kok Taufik bikin bangunan 1 meter lebih lebar memasuki tanah saya, gitu. Taufik berargumentasi, loh saya sudah punya ini, punya apa namanya, sertifikat dari BPN, gitu ya. Dari BPN ada sertifikatnya gitu. Wah, nggak bisa ini. Saya baru tahu ini. Ya, Mas Sofyan nggak usah bingung-bingung ya. Kan tanahnya Mas Sofyan belum di sertifikat. Ajukan aja permohonan ke BPN ya untuk mendapatkan sertifikasi. Ternyata ditolak oleh BPN karena di atas tanahnya yang diklaim Mas Sofyan sudah terbit sertifikatnya Taufik. Nah, sejak saat itulah Anda dianggap baru mengetahui kepentingannya dirugikan. Ya, bukti keterangan dari BPN itu menjadi waktu menghitung 90 hari. Ya, gitu. Sorry, ini akal-akalnya lawyer harus juga gitu ya kalau ya, dalam praktek gitu nanti ya. Nanti kalau Anda praktek, kemudian disuruh gugat sertifikat, ternyata itu sudah setahun 2 tahun, ya, sudah subjek hukumnya anggap aja tetangganya ini nggak pernah tahu dan yang lain, ya Anda juga nggak pernah, apalagi nggak pernah didomisili di situ, itu lebih tepat lagi untuk mengajukan mengetahui, lalu dari keterangan BPN itu keluarlah keterangan bahwa di situ. Nah, saat itu cara menghitung atau cara mengargumentasikan bahwa kepentingannya baru diketahui. Ya, oke. Saya mengulang dari atas, teman-teman, apa itu objek sengketa, ya, lalu siapa yang bisa digugat, ya, gitu ya, apa, ya, lalu siapa, lalu apa alasan menggugat sudah, dan yang penting tenggat waktu ya harus ini. Ini hal yang penting kalau teman-teman mau berperkara ke pengadilan, jelaskan ya apa, siapa digugat, ya alasannya apa, lalu siapa yang menggugat, lalu tenggat waktunya. Jangan sampai Anda menggugat tenggat waktunya sudah lewat, ya. Nanti belum apa-apa pasti di NO oleh majelis yang mulia. Bahkan ketika baru rapat musyawaratan, loh ini tidak memenuhi syarat, ini sudah lewat waktunya gitu. Karena apalagi kalau Anda adalah penerima keputusan langsung, itu hati-hati ya. Nggak bisa kemudian lo kan saya nggak tahu menerima keputusan kok nggak tahu ya. Memang saya nggak tahu kalau waktunya hanya 45 menit gitu ya. 45 hari gitu. Bagi penerima keputusan itu tidak ada excuse, nggak ada alasan pemaaf. Kalau lewat dari batas waktu pasti ditolak mengajukan gugatan. Ya, ini barangkali makanya setiap orang yang menerima keputusan langsung kepadanya harus tahu bagaimana hukum mengatur terhadap proses administrasi atas keputusan itu. Oke, lanjut. Saya 10 menit lagi, nanti kita diskusi panjang ya supaya nanti kita enak. Biasanya teman-teman pertanyaannya sudah banyak ini. Ya, teman-teman, ini hukum acara dari sebuah proses gugatan TUN itu ya. Maka ada beberapa sekarang acara singkat misalnya itu ya kaitannya dengan proses keputusan TUN ya. Dalam proses-proses ketika ada gugatan tidak diterima, tidak lolos dalam dismissal, itu bisa melakukan perlawanan biasanya teman-teman, monggo ya. Perlawanan itu bisa benar, bisa tidak dibenarkan, bisa diterima atau tidak diterima. Ya kalau perlawanan itu bisa dilakukan, lalu acaranya ya biasa dalam pemeriksaan. Ya, tapi kalau lolos dismissal langsung pemeriksaan persiapan. Jadi pemeriksaan persiapan itu kalau dismissalnya itu lolos. Kalau dismissal tidak lolos, Anda bisa mengajukan perlawanan. Ya, mengajukan perlawanan kepada ketua pengadilan bahwa tidak menerimakan penolakan dalam dismissal. Ya, makanya Anda lihat itu
ada lolos dismissal, ada pemeriksaan persiapan, itu enaknya di PT UN. Makanya kalau ada hal-hal yang bisa sudah diselesaikan waktu dismissal dan pemeriksaan persiapan, ya nggak perlu gugatan. Misalnya, oke, disepakati kalau gitu, nanti kita terbitkan keputusan baru, karena pejabat menyadari bahwa keputusannya ada yang salah, misalnya, atau pejabat menyadari nggak dipermalukan, nggak harus sidang, gitu loh, ya maksudnya gitu. Ini eloknya di peradilan. Karena begini esensinya. Jadi saya ingin mengatakan, saya pejabat, karena selalu pejabat yang digugat itu, ya kan bisa saja nanti kalau di dalam proses hasilnya putusan itu kan win or lose, ya kan? Setiap putusan pengadilan itu lahirnya win or lose. Tetapi kalau masih dismissal dan pemeriksaan persiapan itu bisa win-win solution, ya itu ya oke, kalau gitu keputusannya kita keluarkan seperti ini, misalnya di situ sudah disepakati. Karena tidak semua pejabat dalam membuat keputusan itu juga tepat dalam konteks ini, ya konteks peradilan selalu. Oke, lanjut. Nah, di dalam proses pemeriksaan selanjutnya yang di dalam perkara tun, lanjut Mas. Nah, itu ada hal yang penting yang kemudian kita lakukan. Ini yang berbeda dengan perdata dan pidana. Tetapi lihat, dalam pemeriksaan alat bukti itu ada 5 hal. Surat keterangan saksi, pengakuan baik ahli, dan pengetahuan hakim. Ya, kalau di peradilan pidana, yang nomor 1 saksi. Ya, kalau di peradilan perdata, itu alat bukti surat juga. Tapi bukti surat di peradilan tun sama perdata beda. Kalau bukti surat di peradilan tun itu meskipun ada fotokopi nggak apa-apa, nanti aslinya akan dihadirkan oleh hakim tadi loh, yang di depan hakim aktif itu. Karena begini teman-teman, esensi peradilan tun itu adalah esensi peradilan antara orang yang punya kekuasaan dengan orang yang lemah, itu esensinya. Makanya hakim menyadari itu, ya. Bisa memanggil penguasanya untuk datang membawa keputusan aslinya. Jadi bukti surat itu yang penting bahwa surat itu berkaitan dengan kepentingan hukum penggugat. Fotokopi atau tidak itu soal lain. Ya. Itu beda dengan di peradilan umum perdata. Ada suratnya harus lengkap, ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah keterangan saksi. Saksi itu ya, perhatikan, saksi itu selalu adalah orang yang mengetahui, mendengar, mengalami. Catat ya, mengetahui, mendengar, mengalami. Ya. Mengetahui itu dengan mata, mendengar dengan telinga, mengalami itu karena terlibat dalam proses. Ya. Jadi kalau mendengar dari tetangganya itu bukan saksi, ya. Katanya tetangga saya, gitu ya. Itu nggak bisa jadi saksi. Itu namanya testimonio de audito namanya, ya. Itu ngerumpi, ya, bukan saksi, ya. Kalau saksi itu catat, mengetahui dengan mata, mendengar dengan telinganya, mengalami karena dia terlibat dalam proses. Di luar itu nggak bisa jadi saksi, ya. Atau para pihak mengakui. Nah, biasanya di PTN ada pemberian keterangan oleh ahli, ya, untuk memperjelas dalam posisi itu, dan kelima pengetahuan hakim, ya. Di CV saya kelihatannya saya sudah sering jadi ahli di PT UN, ya. Tapi juga pernah jadi tergugat karena Kadisnaker. Karena waktu kepala biro hukum di Pemprov dulu juga sering menjadi tergugat, karena tergugatnya dianya gubernur, kita yang jadi kuasa hukum untuk sidang di pengadilan itu. Ya di Snaker juga banyak keputusan-keputusan yang kemudian melahirkan gugatan ke PT UN. Ya biasalah, nggak apa-apa, ya. Memang harus begitu. Seorang pejabat pun harus siap untuk digugat. Yang penting
ya nanti kita bisa membuktikan bahwa cara-cara kita membuat keputusan itu sesuai dengan aturan, prosedurnya benar, substansinya benar, sudah memperhatikan kepentingan semua pihak ya. Biasanya ini diputuskan. Sekarang juga masih sedang menghadapi gugatan di PT UN UMK tahun 2022 ini yang diputus di 2001 sedang digugat di pengadilan tingkat Tun. Kemarin di pengadilan tingkat pertama gubernur menang, lalu para pihak banding. Ya nggak apa-apa, ya kita hadapi. Ya memang itu tugas, ya. Nanti kalau saudara bekerja di biro hukum, di bagian hukum, ya siapapun nanti akan punya pengalaman untuk berhadapan di peradilan. Itu menjadi menarik kalau kita punya pengalaman ya. Jadi kalau Pak Him ini menjadi tergugat, ya menjadi pemohon juga pernah, menjadi saksi juga pernah, ya keren kan? Jadi hal yang pengalaman di lapangan itu akan mendewasakan kita ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, that's my name, that's my number, ya, my email. You can call me, ya. Pak Him kampusnya Nunut sekarang di Wisnuwardana Malang, ya. Setelah keluar dari UNER jadi kepala biro hukum dan jadi Kadisnaker, tapi saya tetap menjadi orang yang mengajar. Sampai sekarang saya selain di Untas Wisnuwardana, saya ngajar di Ubaya dan ngajar di UPH. Ya, silakan teman-teman kita bisa berdiskusi. I give you more than 45 minutes ya untuk didiskus. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, satu saya jawab supaya enak ya. Oke, silakan. Silakan host untuk memandu. Terima kasih Pak Himawan. Barangkali untuk sebelum geser foto dulu Mas. Oh iya. Sebelum geser foto dulu. Nanti lupa kalau sudah foto sudah difoto semua Mas pesertanya. Sebelum geser kita foto dulu. Nanti lupa biasanya itu. Ya, monggo difoto dulu Mas. Supaya punya kenang-kenangan. Ya. Nah, ini Pak Yuniantoro sudah hadir juga ini. Monggo kita foto. Misalnya dibuka dulu semua wajahnya, kasih senyum yang paling bagus supaya menjadi kenang-kenangan. Monggo Mas dihitung Mas. Para peserta mohon di on cam kan sekarang. Ya, on cam. Yeah. Gini. Belum mandi nggak apa-apa kok. Iya, silakan dihitung Mas. Banyak slide soalnya. Tetap senyum 1, ya sampai berakhir. 2, 3. Lanjut. Slide berikutnya. Atau sudah semua? Benar Pak, belum Pak. Tetap tersenyum, agak kering-kering sedikit giginya nggak apa-apa lah. 1, 2, 3. Oke, next slide. Masih ada? 1, Banyak soalnya pesannya 80. 2, 3. Oke, sudah selesai Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah? Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, mangga. Silakan yang mau Sesi bertanya. pertanyaan yang pertama ada Dr. Yuniantoro Sudrajat. Silakan. Pak Yuniantoro. Baik Pak, makasih. Izin off cam karena sinyal kurang bagus. Oke, tidak apa-apa, monggo. Baik Pak, makasih Pak.
mohon izin, kebetulan kan saya sering bersengketa di PT UN, Pak, PT UN Surabaya. Ketika suatu putusan sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap, seringkali putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan eksekusi, Pak. Dalamnya itu memang banyak putusan-putusan yang sifatnya itu eksekutorial, jadi memaksa atau merubah SK pejabat dan sebagainya. Tetapi dalam prakteknya kekuatan atau putusan eksekutorial dari petun ini tidak bisa langsung dieksekusi atau serta-merta, Pak. Hal ini kan tentunya akan menimbulkan banyak persepsi masyarakat bahwa petun pengadilan tapi Pak, dibanding dengan pengadilan negeri. Kira-kira menurut pendapat Bapak seperti apa? Terima kasih. Baik, jadi begini Pak. Ini problem laten di PT UN ini adalah eksekusi. Saya juga gini. Jadi problem laten di PT UN itu memang soal eksekusi. Ini yang terjadi sampai hari ini. Makanya di undang-undang yang selanjutnya, Undang-Undang Perubahan Undang-Undang 586 itu memang kemudian dibuat proses pengajuan eksekusi itu sampai pada tingkat presiden. Jadi misalnya siapa atasan langsung dari buat pejabat keputusan. Kalau kepala dinas, Bapak bisa mengajukan kepada bupatinya. Kalau bupati, nah pertanyaannya sekarang, kalau bupati ini kemana mengajukan ke atasannya? Ya, atasan bupati itu bukan gubernur, tapi mendagri. Nah, gitu. Kalau menteri itu atasannya adalah presiden. Jadi ada permohonan eksekusi berjenjang yang diberlakukan di PT UN. Ini yang penting. Nah, ada pernah kasus Pak, ini benar-benar terjadi. Misalnya terjadi gugatan di sebuah kabupaten itu seorang sekda diberhentikan oleh bupati. Jadi biasanya kalau ada bupati baru itu dia tidak mau dengan sekda yang lama, ya. Lantas dia diberhentikan oleh bupati yang lama karena dia sekda dijadikan staf. Oh, nggak cocok ini, dia menggugat. Menang pun itu kemudian ada bupati yang kemudian diperintahkan oleh pengadilan untuk mengembalikan jabatan itu, ya. Pengembalian jabatan itu ada dua cara biasanya. Dikembalikan pada jabatan itu ketika masih kosong. Tapi kalau jabatan itu sudah diisi, diberikan jabatan setara. Itu yang terjadi. Jadi ini problem-problem yang di birokrasi di pemerintahan. Tapi prinsip yang paling penting sebenarnya kalau di dalam PT UN itu dipulihkan hak-haknya, Pak, dipulihkan. Jadi kalau Bapak tadi eksekusi misalnya satu keputusan baru yang kemudian harusnya dikeluarkan keputusan baru yang menguntungkan. Nah, proses di administrasi itu administrasi berjenjang, Bapak. Itu yang terjadi. Dan itu sudah diatur di regulasi yang undang-undang baru di Undang-Undang PTN sebagai penggantinya. Inilah yang di dalam praktek itu yang selama ini masih menjadi kendala. Jadi prinsipnya harus diterbitkan keputusan baru yang harus dipatuhi. Nah, sekarang dengan keterbukaan informasi dan yang lain ini, Bapak bisa mengajukan permohonan eksekusi itu sampai pada jabatan yang menjadi atasan langsung. Jadi Pak, nanti kalau ada keputusan seperti itu, ada dua cara. Cara mengenai jabatan langsung atau Bapak viralkan aja di media. Itu akan menjadi baru. Sepanjang itu kepentingannya tidak personal. Nah, banyak hal-hal yang kaitannya dengan jabatannya, keputusan yang kaitannya dengan personal, biasanya orang ya wis wegah lah. Yang penting saya sudah menang di PT UN, tapi hanya dapat kertas keputusan saja. Ini yang memang dalam konteks hukum kita sampai hari ini yang perlu dilakukan pembenahan dalam rangka dijalankannya keputusan hakim di PT UN. Baik, saya kira itu Pak Yunanto. Oke. Ada lagi, monggo.
Ada lagi? Monggo. Untuk Dr. Yuniantoro, apakah sudah jelas? Atau masih ada pertanyaan Ya, lanjutannya? Masih ada pertanyaan lanjutannya? Ya, biar ganti yang lain, Mas. Siap. Nah, biar jenisnya berbeda. Ya, monggo yang lain. Nanti kalau kurang puas diskusi dengan nomor telepon saya lah. Ya. Karena saya harus melihat case by case. Oke, monggo. Putus. Ada yang lain, monggo? Dari peserta lain, apakah ada pertanyaan? Raise hand aja, raise hand. Kalau mau tanya nanti biar bisa kelihatan. Silakan Mas Rifki yang mau bertanya, silakan Mas. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin Pak Himawan Estu Bagio, saya mau mempertanyakan soal surat hijau yang berlaku di Surabaya. Surat hijau sendiri adalah istilahnya surat yang dikeluarkan pemerintah untuk penggunaan bangunan itu terhadap beberapa tanah yang memang dianggap itu miliknya masih memiliki hak miliknya masih dipegang oleh pemerintah, dan masyarakat di Surabaya yang memiliki surat hijau sendiri pada tahun 1997 itu sudah banyak istilahnya yang mengajukan keberatan tentang penalihan retribusi, Pak. Sedangkan sampai sekarang juga itu belum ada istilahnya gugatan ke PT UN terhadap keputusan surat hijau ini sendiri, surat tanah hijau atau yang biasa disebut IPT. Dan pada tahun 2018 itu sendiri beberapa kelompok yang memiliki surat hijau di Surabaya sudah istilahnya menemui Pemkot tetapi tidak ada hasilnya. Untuk menangani hal tersebut, apakah orang-orang yang merasa dirugikan ini nantinya kami sarankan untuk melakukan gugatan PT UN atau seperti apa, Pak? Karena ada masyarakat yang saya kenal memang dirugikan atas keputusan tersebut, atas peraturan itu, Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja, Pak. Iya, saya tahu sih kasus ini sudah berkembang lama. Dan problem surat hijau Mohon izin, Pak Himawan. juga. Oke. Pak Himawan ini pakai 2 perangkat, Pak ya? Saya Mohon izin saya mute 1, Pak ya. matikan satu. Matikan satu. Saya pakai HP. Saya pakai HP sekarang. Halo? Saya pakai HP. Ini sudah, Pak. Soalnya mantul tadi, Pak, suaranya, Pak. Sebentar, saya matikan. Sudah, Pak. Sudah oke suara saya, Mas? Sudah, Pak. Halo? Oke. Jadi gini, surat hijau. Ya, mungkin ini agak spesifik Surabaya. Ya, saya tidak dalam positioning untuk menilai kondisi surat hijau di Surabaya. Tapi problem surat hijau ini adalah problem kepastian konsep hak atas tanah yang dikategorikan surat hijau ini apa. Ini yang saya kira sampai hari ini menjadi problem hukum dan belum terselesaikan sampai hari ini soal ini gitu loh. Sehingga kemudian keputusan-keputusan penetapan mengenai pajak dan yang lain itu pertanyaannya adalah bahwa
ini pajak atau iuran kan gitu. Ini retribusi atau pajak kan, ini soal yang itu pertama ya. Oke. Nah, kalau pajak, ketetapan pajak menurut saya besarannya bisa digugat gitu loh, gitu ya. Ini prinsip. Nah, karena kalau pajak ini adalah kewajiban pokok. Tapi kalau kemudian ini konsepnya apa? Ini retribusi. Kalau retribusi kan nggak bisa digugat kan gitu. Karena pada saya ini adalah pembayaran oleh karena satu kenyamanan atau keuntungan tertentu yang dinikmati langsung oleh wajib retribusi gitu. Paham ya Mas maksud saya? Coba paham dulu ya. Paham maksud saya? Halo? Iya Pak, paham. Jadi ini pajak atau retribusi? Ini problem utama. Kemudian ini sebagai retribusi. Itu bukti kepemilikan barangkali yang paling penting. Ya, sebenarnya siapa yang mempunyai objek pemilik dari status tanah itu? Ini yang paling penting pertama kali yang harus dipastikan. Sehingga kalau Anda bertanya kepada saya soal gugatan ini bisa apa enggak, ya menurut hemat saya kalau penetapannya sebagai retribusi ya nggak bisa digugat gitu. Kalau dia sebagai penetapan pajak bisa digugat gitu. Ini Mas ya yang barangkali penting untuk diikuti. Halo? Ya Pak. Jadi justru di surat hijau itu adalah kepastian atas surat hijau itu apa gitu loh. Menurut saya itu yang paling penting yang ya. Betul ya, paham ya maksud saya? Iya Pak. Apa itu bukti kepemilikan seperti sertifikat atau itu bukti bahwa saudara diberi hak untuk menggunakan tanah itu dan hak untuk mengalihkan misalnya. Kan ini hal yang berbeda dengan jenis-jenis yang lain. Dan ini khas Surabaya. Tapi saya dengar saudara keputusan dari menteri mengenai hal ini, Menteri Pertanahan mengenai status itu. Ya, oke. Monggo, ada yang bertanya lagi? Untuk Mas Triaji apa sudah jelas Mas? Ini silakan Mas Muhammad Imam Maghfur. Oh, Mas Imam. Mas Imam. Sorry ya, saya sambil on the way karena harus ke Malang ya. Siapa? Nggak apa-apa, saya enggak apa-apa, diskusi bisa jalan kok. Monggo. Mas Triaji tadi udah jelas Mas ya, surat ijonya Mas ya. Ini memang banyak pertanyaan surat ijo ini, khususnya orang Surabaya. Ya. Sudah Mas. Iya. Nggak apa-apa. Lanjut, monggo. Silakan Mas Imam Maghfur. Mohon izin Pak, kenalkan nama saya Muhammad Imam Maghfur Pak. Iya, monggo. Mau bertanya itu Pak, apakah dengan keadaan perekonomian rasanya masalah kenaikan BBM Pak? Iya, monggo. Apakah itu bisa dituntut di PT UN kan Pak? Karena kondisi masyarakat yang sekarang itu masalah perekonomian kurang stabil gitu Pak. Mohon jawabannya Pak. Mas Mahfud, sekali lagi, syarat keputusan bisa digugat PT UN itu ada karakter individu gitu loh. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah keputusan kenaikan BBM ini kategori individual gitu. Individual baik formil maupun material. Nah, kalau kita lihat dari situ, keputusan kenaikan BBM itu kebijakan, bukan penetapan gitu. Jadi namanya memang keputusan kenaikan BBM, tapi substansinya kan berlaku umum, tidak individual gitu loh. Baik formil maupun material. Nah, kalau keputusannya tidak individual ya tidak memenuhi syarat untuk digugat di PT UN. Maka jalurnya bukan PT UN, Mas.
jalurnya politik biasanya kalau sudah begini. Jalur politik itu macam-macam. Jalur penyampaian suara melalui wakil rakyat, jalur penyampaian suara melalui aspirasi di rapat umum biasanya begitu. Dan saya kira mulai 2 hari yang lalu orang sadar bahwa karena ini nggak bisa digugat, orang kemudian turun untuk Oh, ada suara. Belum, Pak Mohon izin Pak Himawan. Suaranya putus-putus, Pak. Halo? Halo? Pak Himawan? Itu. Ya, lanjut. Pak Himawan tadi suaranya terputus, Pak. Jadi syarat individual tidak memenuhi unsur, Mas, keputusan tentang kenaikan BBM itu. Ya, sehingga tidak pasti itu sifatnya berlaku umum, tidak individual, sehingga nggak bisa digugat di PT UN. Ya, upaya yang jalur lain, Mas, biasanya jalur politik, jalur penyampaian pendapat di tempat umum, begitu. Ya, Iya Pak, makasih Pak. Iya Mas, monggo silakan, masih banyak waktu, silakan apa yang ingin tanyakan. Terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk Mas Imam Makfur, berarti sudah tahu ini ya langkahnya kalau misalnya mau gugat Iya Pak. yang keputusan BBM ini ya. Siap Pak. Nggak bisa digugat soalnya. Ya untuk selanjutnya Minta aja, minta bantuan BLT aja supaya ini. Langkah satu-satunya ini minta pendapatan lebih ke Tuhan ini Pak ya. Betul. Ya, ini bener ini. Lanjut, monggo. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi ini siapa dulu ya? Mas Kevin Sugiantoro ini ya. Mas Iya, Kevin, Pak. monggo Mas Kevin. Ya. Selamat siang Pak Himawan, saya Kevin dari Surabaya Pak. Iya Mas Kevin, sugeng siang. Pak, saya mau Monggo. tanya, ada suatu perkara di mana putusan TUN ini tumpang tindih dengan putusan perdata, Pak. Lalu yang nah, ini bertolak belakang putusannya. Lalu yang dijalankan yang mana ya, Pak? Kita bingung jadinya, Pak. Karena ini case-nya PT Maspion, Pak. Gimana? Jadi di seberang alun-alun kota Surabaya itu kan tanahnya kan sengketa tanah dengan Pak Wali Kota ini. Gitu, Pak. Alun-alun mana, Nak? Alun-alun Jalan Pemuda, Pak. Alun-alun seberangnya alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya. Gerahadi, Pak. Iya, Gerahadi sana, Pak. Itu kan sengketa tanah, Pak. Tunnya kita menang, tapi perdatanya kalah, Pak. Lalu yang dijalankan yang mana itu, Pak, putusannya? Gini. Kalau sengketa tunnya tentang apa, Mas? Sengketa tunnya tentang apa adalah? Yang digugat apa di tun? Supaya itu karena kan kalau di dalam perjanjiannya dengan wali kotanya itu lahan itu kan memang masa hak guna bangunannya itu kan 20 tahun. Namun di dalam perjanjiannya diatur bahwasanya bangunan yang sudah terbangun tetap menjadi milik PT Maspion gitu. Iya, betul. Nah, dari pihak Maspion pun ingin memperpanjang, tapi kesannya kok dipersulit gitu untuk memperpanjang hak guna bangunannya gitu, Pak. Iya, jadi makanya di TUN itu kita menang, di perdata kita kalah. Lalu yang dijalankan yang mana, Pak? Sebentar. HGB itu berapa lama, Mas?
20 tahun, Pak. AGB-nya 20 tahun. 20 tahun. Pertanyaan hukumnya selanjutnya, saya nggak tahu case-nya ya. Iya. Apakah saudara sudah memperpanjang sebelum itu berakhir? Pertanyaan ini dulu. Seharusnya sudah ada Pak upaya tersebut gitu. Nah ya, jadi saya nggak tahu ya. Saya agak sulit menjawab karena saya harus melihat case by case supaya opini saya juga nggak salah gitu. Begini, mohon maaf tidak bermaksud apa. Seringkali pemegang HGB itu kalau nggak lewat biasanya nggak memperpanjang. Sorry. Coba saya ingin tahu dulu. Nah biasanya itu sudah lewat, baru kemudian mengajukan perpanjangan. Mohon maaf. Ini case yang banyak itu seperti itu. Nggak percaya, itu periksa semua orang-orang yang punya HGB. Itu biasanya terlambat untuk perpanjang gitu. Itu biasanya. Saya nggak tahu ini. Coba dilihat. Nah, ketika terlambat memperpanjang oleh pengadilan TUN itu orang yang mempunyai HGB terdahulu itu oleh pengadilan TUN dinyatakan mempunyai hak untuk memperpanjang. Betul ya? Putusannya itu kan? Ya. Ini. Tetapi dari segi hukum keperdataan terhadap hak atas tanah, biasanya orang yang terlambat memperpanjang HGB itu ketika dia kemudian ada sengketa atas lahan, pertanyaannya, lahan ini kan bukan lahan yang bisa dikuasai langsung oleh setiap orang pemegang HGB. Lahan ini karena secara hukum kembali kepada siapa yang oleh negara sebagai pemilik tanah, biasanya begitu. Makanya saya yakin keputusan di perdatanya tanah itu kembali kepada negara. Betul ya? Gitu ya? Iya, betul, Pak. Jadi, tetapi di dalam hak untuk memperpanjang itu berarti pemilik gedung itu diberi hak untuk perpanjang. Nah, secara teori hukum begini, Mas. Saya nggak bicara teori putusannya. Secara teori hukum yang benar, maka orang yang memiliki tanah, jadi gini, inilah yang kemudian di dalam aturan kepemilikan HGB itu mestinya diatur. Pemilik HGB adalah orang yang mempunyai privilege untuk memperpanjang atas HGB itu paling sedikit berapa kali. Harusnya di aturannya ada itu. Nah, di hukum pertanahan kita mengenai HGB hari ini itu tidak ada. Kemudian rumusan seperti itu, gitu loh, Mas. Tetapi apa yang diputuskan oleh Hakim TUN itu adalah faktor kepatutan, gitu loh, Mas. Oke, baik. Sepatutnya orang yang punya HGB, meskipun dia terlambat, masih diberi kesempatan. Nah, kalau saya sebagai ahli melihat, inilah yang disebut proper. Namanya asas pemerintahan yang patut, yang layak. Harusnya pemerintah memberi kesempatan perpanjangan sekali lah, at least, gitu loh. Iya, baik, Pak. Mas, itu yang betul, begitu. Jadi kan Jadi terlihat, iya, Pak. Mohon izin potong, Pak. Ya, mohon izin potong, Pak. Jadi kan terlihat putusan TUN ini lemah ya, Pak. Lebih kuat putusan perdatanya gitu ya, Pak. Iya, ini di dalam praktek pemerintahan kita sampai hari ini. Putusan TUN itu seringkali menjadi putusan yang dinomor duakan dibanding perkara-perkara peradilan. Nah, inilah ya makanya, Mas, mari kita membangun pemerintahan yang proper itu, mestinya hukum publik harus dikedepankan. Itu prinsip yang pertama kalau itu berkaitan dengan hak-hak publik. Nah, dalam hak-hak atas tanah yang HGB itu mestinya begitu prinsip hukum publik karena pemilik tanahnya pemerintah, bukan orang per orang, gitu loh. Sebenarnya pemerintah tidak dirugikan apa-apa ketika kemudian orang memperpanjang dan membayar kembali kewajiban dia atas HGB yang diterbitkan oleh negara. Nah, ya inilah yang barangkali perlu disinergikan. Beda dengan hak milik, harusnya HGB itu cara melihatnya gitu, ya. Siap. Ya, sabar ya, Mas. Nanti mari kita sambil membangun. Karena orang yang menguasai hukum administrasi pemerintahan juga sedikit, Mas, belum banyak gitu ya. Nah, itu pertama. Apalagi pemerintahnya.
seringkali nggak ngerti malah gitu loh Mas. Ya, saya ini pemerintah tapi saya ngomong apa adanya gitu ya. Gitu ya supaya kita bisa memilah ya. Nggak Oke. apa-apa ya. Oke, Baik Pak, terima makasih, kasih Pak. Mas. Iya, terima kasih. Sama-sama. Yuk. Nggih, monggo. Apa lagi? Luar biasa pertanyaannya Mas Kevin ini. Keren pertanyaannya keren. Untuk selanjutnya Mas Andi Setiono. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Himawan, izin bertanya. Iya. Maksud saya begini, di keterbatasan pengetahuan saya ini Pak, Halo. Pak Andi. Halo. Pak Andi, suaranya nggak masuk. Oke. Nggak usah pakai gambar, Pak. Suaranya aja, Pak. Coba di off cam aja, Pak. Di off cam dulu aja, Pak. Off cam gambarnya. Suara aja nggak apa-apa. Operator, kalau nanti menangkap pertanyaannya, tolong diulang ke saya ya. Saya nggak nangkap. Iya, Pak. Duh, terputus. Halo. Halo, Pak Andi. Ya, Pak Andi. Iya. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Iya, Pak. Silakan, Pak. Apakah kehadiran ombudsman itu tidak mengganggu PT UN? Oh, ombudsman. Di atas keterbatasan pengetahuan saya, Pak. Karena boleh. beberapa kali saya mendapatkan somasi dari Komisi Ombudsman. Mungkin apa kewenangan dan apa yang menjadi kewenangannya? Apakah Ombudsman itu bisa mengambil satu keputusan seperti itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Baik. Langsung saya jawab ya Mas, saya sudah menerima inti pertanyaannya. Jadi saya ingin menyampaikan dulu. Jadi begini. Ini kita ini kadang-kadang memang sering mengadopsi lembaga-lembaga namanya non-government organization ya, itu lembaga-lembaga namanya non-kelembagaan negara ya, itu auxiliary state organ namanya dalam teori ketatanegaraan yang ada di beberapa negara yang maju. Kemudian kita coba kok bagus, lantas kita bikinlah di sini ya, termasuk ombudsman ya. Ombudsman ini kan sebenarnya berkembang di Skandinavia, di negara-negara Swiss, kemudian negara-negara yang ada di Eropa, tapi yang Eropa yang lebih lebih peaceful dibanding negara Jerman dan yang lain. Ombudsman ini adalah lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat umum, publik, untuk kemudian memberi perlindungan kepada kepentingan masyarakat atas tindakan penyelenggaraan pemerintahan yang melanggar, misalnya mengurangi esensi pelayanannya. Jadi ombudsman ini lebih kepada lembaga pengaduan yang kemudian menjadi penyuara artikulasi dari orang yang masyarakat yang tidak menerima layanan yang cukup dari penyelenggara pemerintahan. Itu esensi pertama, sehingga seringkali ketika orang kurang mendapat layanan publik yang cukup atau layanan lalu mengadu ke ombudsman ya. Nah, esensi ombudsman ini sebenarnya ada non judicial gitu ya. Tidak peradilan, tapi menemukan hakikatnya adalah pemenuhan atas layanan yang belum dicukupkan oleh organ negara. Itu Pak inti dasarnya. Inti dasarnya begitu. Sehingga kalau maaf ya, misalnya Bapak Kades, kemudian ada orang Kades lalu tidak memberikan layanan yang cukup atas instansi pemerintahan. Daripada kan ini belum ada keputusannya Pak, belum ada layanan yang belum cukup, barulah ngadukan ke ombudsman. Nah, harapannya supaya ketika mengadu ke ombudsman itu lebih clear dalam bentuk layanannya. Tapi implikasinya beda. Kalau orang
layanan ombudsman itu tidak dipenuhi, itu bisa menjadi satu unsur pidana, Pak. Ini. Ya, pintunya menjadi pidana. Kalau betul-betul clear, layanan ini sebenarnya, makanya harus dijawab oleh penyelenggara layanan. Kenapa kok belum dilayani cukup, kenapa ini kok begini, kenapa kok begini, itu harus disampaikan. Apakah sudah dilayani cukup, tetapi belum bisa menerimakan? Nah, kalau layanan sudah dicoba belum menerimakan, ya silakan digugat aja di PT UN gitu. Ini hal yang ini. Tapi sebenarnya apakah ini kemudian mengurangi dispute di PT UN? Kalau dikatakan mengurangi, iya begitu, karena harapannya kan layanannya dipenuhi. Ya, kalau layanan dipenuhi kan orang nggak perlu dispute di pengadilan. Itu kira-kira esensi yang ya jadi ya ombudsman ini berdiri tahun ya 2000-an lah waktu itu. Setelah jadi gini, setelah reformasi itu dengan perubahan UUD 45 itu wah luar biasa, auxiliary state organ kita itu luar biasa, yang tidak yang tidak berbasis konstitusi itu banyak sekali. Ada undang-undang lahirlah KPK, ada undang-undang lahirlah komisi ini, ada undang-undang lahir komisi ini, lahir undang-undang lahirlah ombudsman dan yang lain. Ini memang gaya terbukanya struktur kelembagaan pasca reformasi tahun 1998 dengan 4 kali perubahan di tahun sampai tahun 2002 itu. Itu nggih, Pak? Oke, siap Pak, matur nuwun, Pak. Kalau mau kuliah lengkap sama saya bisa cerita A sampai Z mengenai ombudsman. Ya, Oke, karena siap, saya Pak. mengikuti proses. Waktu itu saya masih dosen di Fakultas Hukum UNER dan saya menjadi tenaga ahli di beberapa lembaga negara termasuk proses itu. Gitu ya. Oke. Siap Bapak, matur nuwun. Ada lagi. Ada lagi. Monggo, masih punya waktu 10 menit. Selanjutnya Mas Riki Syafa'adin. Mohon izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Sebelumnya mohon maaf on cam karena masih ada acara. Baik, Pak, Iya, saya mau sama. tanya. Pak, mau tanya ini, Pak. Semisal nih kita di PT UN, Pak. Nah, kita menjadi tergugat 2 intervensi, Pak. Nah, ketika nanti kita sudah menjadi tergugat 2 intervensi, Pak, nggih. Terus Iya, ketika monggo. sudah muncul putusan PT UN tingkat pertama, Pak. Nah, apakah kita sebagai tergugat 2 intervensi itu mempunyai hak upaya hukum yang sama, Pak, dengan tergugat utamanya, Pak? Nah, terus kira-kira nanti prosedurnya gimana, Pak? Apakah sama dengan tergugat yang pertama tadi, Pak? Atau ketika kita mengajukan upaya hukum kita berbarengan dengan tergugat yang pertama tadi, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan bagus. Jadi gini, Mas, intervenien itu ya ini beda. Intervenien adalah orang yang kepentingan hukumnya terganggu karena ada gugatan pihak ketiga kepada pemerintah atau pembuat keputusan. Jadi itu esensinya dulu ya. Saudara kan sebenarnya intervenien ini adalah orang yang sebenarnya sudah menerima keuntungan atas keputusan itu. Ya, atas keputusan. Kalau Anda atas keputusan itu dirugikan kan nggak mungkin jadi intervenien. Begini gambarannya. Kalau ada BPN digugat atas satu keputusan yang dikeluarkan, maka pemilik sertifikat yang diuntungkan itu menjadi intervenien. Penggugatnya adalah orang yang dirugikan karena terbit. Oke, yang digugat itu bukan intervenien, yang digugat itu adalah BPN. Karena BPN sudah mengeluarkan keputusan 1, melanggar peraturan, tidak sesuai prosedur dan yang lain, yang menguntungkan penjenengan sebagai pemilik sertifikat. Nah, ketika digugat ke PT UN, misalnya keputusannya adalah BPN dikalahkan, ya sertifikat harus dibatalkan. Pertanyaan hukumnya, kan? Ada 2 hal. Pertanyaan pertama,
apakah keputusan ini dibatalkan semuanya atau dibatalkan sebagian? Kalau keputusan sertifikat ini karena apa? Karena luasannya misalnya melampaui hak orang lain, ini namanya dibatalkan sebagian. Maka terbit keputusan yang tetap sesuai dengan yang dimohon oleh penggugat, karena tanahnya misalnya 100 meter persegi, dengan juga menjadi 100 meter persegi. Ini bagian nomor. Tetapi kalau kemudian ternyata oleh hakim diperiksa bahwa pengajuan permohonan penjenengan itu masuk ke lahan orang lain secara mutlak, ya BPN tidak akan berani mengeluarkan keputusan baru yang melegitimasi keputusan yang pertama. Dia akan tetap. Artinya begini, artinya penjenengan nanti tidak akan bisa lagi mengajukan banding gitu kalau BPN tidak banding. Jadi pihak intervenience itu adalah pihak penyerta yang bersama-sama dengan pejabat pokok yang digugat. Oleh sebab itu ketika BPN itu kalah di tingkat pertama, misalnya dinyatakan bahwa keputusannya tidak tepat karena memang lahan itu benar-benar bukan milik dari penjenengan, maka yang banding BPN, bukan intervenien. Jadi intervenien itu pada dasarnya tidak punya hak banding gitu. Itu ya Mas ya? Iya Pak, iya. Halo? Iya, Pak. Ya wis. Ya, saya kira jelas jawaban saya. Nggih, monggo. Terima kasih, Pak. Nah, sama-sama masih ada waktu 5 menit, monggo. Mohon izin moderator, mau bertanya kepada Pak. Ya, ini Mas Dewa ini kayaknya ada pertanyaan ini. Ya. Langsung saja Pak Himawan, mohon maaf. Langsung. Saya atas nama Dewa Pak Lanjut. Himawan. Ini terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan TUN Pak Himawan. Tadi Bapak 90 menit ya. 90 hari Pak, nggih. 90 Ya, hari. 90 hari, ya. Ya. Terdapat kasus posisi seperti ini Pak. Jika gugatan diajukan di hari ke-80 Pak ya, di hari ke-80 artinya masih dalam tenggang waktu. Kemudian dalam proses dismisal, Ketua Pengadilan TUN ini menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima. Lampaui. Karena Lampaui. masih ini Pak, apa namanya? Belum saatnya mengajukan gugatan itu Pak. Apa istilahnya? Oh, prematur, Ya, prematur. Ya Pak, dianggap prematur. Yang kami tanyakan adalah dalam hal apa gugatan itu gugatan TUN itu dinyatakan prematur. Yang kedua, waktu kan sisa 10 hari lagi Pak. Jika kemudian gugatan dinyatakan prematur, maka gugatan itu kan ditolak. Kemudian langkah apa Pak selanjutnya yang baik seharusnya dilakukan Pak? Ya. Terima kasih Pak Himawan. Keren. Gini Mas, kalau prematur itu dilihat dulu Mas. Prematur itu artinya objeknya Mas, bukan tenggat waktunya Mas. Jadi objeknya belum cukup, objeknya belum final dan yang lain. Ya kalau belum final ya santai aja lah kan. Nanti kapan finalnya baru dihitung 90 hari lagi gitu Mas. Jadi tolong dianalisis prematurnya ya Mas apa gitu. Kalau kamu kesulitan ketemu aku lah, nanti tak analisisnya, tak bantu. Jadi ini bukan kaitannya dengan tenggat waktu, tapi keputusan itu sendiri belum dianggap sebagai keputusan yang final kalau prematur, ya? Ngerti? Paham Pak? Halo? Paham. Terima kasih. Keren ya? Cukup ya jawaban saya pas ya? Ya. Cukup. Thank you. Satu lagi boleh? Satu lagi? Masih ada waktu 3 menit. Iya, waktu 3 menit barangkali ada pertanyaan satu lagi. Enggak. Terakhir ini. Keren ini, mahasiswanya keren-keren ini, senang saya kalau diskusinya banyak gini, bagus. Ada lagi? Cukup? Oke. Mas moderator. Cukup ya, saya izin, saya terima kasih diberi kesempatan memberi materi dan saya kira kita akan dikayakan oleh pengalaman nanti kawan-kawan dan di situ ada nomor telepon saya dan saya biasa juga masih jadi ahli di pengadilan TUN dan
menjadi bagian dari proses mencerahkan, karena memang kasus Tun itu tidak se-clear kasus perdata dan pidana, ya banyak situ abuse of power yang kemudian harus dijelaskan oleh ahli, biasanya begitu, ya. Mas, terima kasih. Saya izin, mohon maaf Baik, kalau Pak. ada kurangnya. Ya, saya ini di jalan loh, Mas, sudah di jalan. Iya, Pak Himawan, hati-hati di jalan, Pak ya. Sukses ya, thank you. Ya, selamat siang. Salam Selamat siang, sehat Pak. semuanya. Ya, makasih. Terima kasih.